Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya kalian sehat-sehat selalu dan selalu bersemangat belajarnya ya. Pada hari ini sesi ketiga untuk pelatihan ya atau pendalaman materi spreadsheet ya atau pengolahan angka, yaitu kita akan mengisi rumus ya, rumus logika ya, yaitu berupa daftar penggajian ya, daftar gaji karyawan PT Prima Lestari ya. Untuk itu nanti kalian akan membuat data seperti ini ya, seperti yang terlihat di depan monitor kalian. Jadi nanti kalian akan buat format seperti ini ya. Berikut nama-namanya di sini ya, nama ya, status PTKP ya seperti ini. Lalu di masa kerja, status pegawai ya, PTKP ini adalah kosong ya, ini harus diisi dengan rumus gitu ya, diisi dengan rumus. Begitupun di bawahnya daftar perhitungan PPh karyawan ya, pajak penghasilan, ini juga harus diisi dengan rumus ya, dengan perintah di bawahnya ya, di bawah tabel. Ini ada perintah yang harus kalian kerjakan dalam pengisian rumus pada sel ya, pada sel ini ya. Bagaimana caranya? Lanjut saja kita bahas ya, kita kerjakan. Pertama kita mengisi masa kerja ya. Masa kerja ini diisi dengan menggunakan rumus dead time ya, dead time ya. Caranya berarti di sini sama dengan year fact ya, year fact ya, kurung buka ya, E22 kita klik, E22 kita klik, lalu titik koma, lalu klik D19 ya. D19 ini di sini ya. Ya, D19. D19. Ini kita kunci dengan menekan F4 ya. Lalu kita kurung tutup, enter ya, seperti ini. Tanggal pelaporannya belum ya, tanggal pelaporan ini tanggal berapa ini? Ini belum diisi nih, coba kita lihat di soal dulu sebentar, lihat di soal dulu. Oh, tanggalnya sini tanggal 31 Desember ya, 31 Desember 2018. Nah ya, nah ini udah nih ya, tadi kehapus ya, tanggal 31 Desember 2018 ya. Jadi sini muncul 9 tahun ya. Kalau udah kita buat rumusnya, lalu kita copy ke bawah dengan cara menarik ya, menarik ke arah bawah. Kita klik, narik ke bawah, insert, seret ke bawah. Nah seperti ini ya. Itu untuk mengisi masa kerja ya.
Lalu berikutnya kita mengisi status pegawai ya. Mengisi status pegawai. Caranya ya gini ya. Caranya sama dengan pakai rumus if ya. If ya F22 iya F22 ya, masa kerja lebih besar ya, lebih besar 5 ya, 5 tuh di atas 5 tahun gitu ya. Jadi keterangannya status pegawai jika masa kerja di atas 5 tahun maka pegawai tersebut berstatus tetap ya, dan jika kurang dari 5 tahun maka pegawai tersebut berstatus tidak tetap. Makanya if F22 lebih dari 5 gitu ya, titik koma tanda kutip 2 gitu ya, tetap ya, titik koma ya, tanda kutip ya, tanda kutip, titik 2 titik tanda kutip 2 lagi, tidak tetap, tidak tetap, tanda kutip 2 tutup. Nah seperti itu. Selanjutnya kita kopikan aja ke bawah, kita seret blok ke bawah, seret ke bawah. Nah seperti itu ya. Itu wajib pajak ya, WP ya, 54 juta ya dalam setahun. Lalu berikutnya dalam pengisian status ya, status PTKP ya, kawin. PTKP kawin, jika pegawai berstatus K maka mendapat PTKP kawin sebesar 4.500.000. Jika berstatus tidak kawin maka tidak mendapat PTKP kawin ya. Ini juga dengan menggunakan rumus fungsi ya, if ya, sama dengan if ya, kurung buka, berarti di C ya, C22 di sini ya, C22 sama dengan tanda kutip 2 K, tanda kutip lagi, titik koma 4.500.000 ya, 4.500.000 ya, titik koma 0 kurung tutup. Nah ya, seperti itu. Lalu kita kopikan ke bawah. Nah seperti ini ya. Lalu yang PTKP anak ya, PTKP anak ini dihitung berdasarkan jumlah anak ya. Per anak mendapatkan 4.500.000 per anak ya. Berarti fungsinya sama ya, ini sama dengan D22 ya, D22 dikalikan 4.500.000. Nah seperti ini ya, kalikan 4.500.000.
copy lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, itu tadi pengisian ya. Pengisian untuk bagian atas ya, daftar gaji ya. Udah selesai ya bagian atas. Nah, sekarang kita mengisi dengan rumus ya, logika pada bagian bawah ya, yaitu daftar perhitungan PPh karyawan ya, pajak penghasilan karyawan ya. Caranya gampang ya, nggak susah ya, kayak seperti tadi ya, seperti tadi. Pertama kita menghitung premi asuransi ya. Premi asuransi ini diperoleh 5% dari gaji pokok ya. 5% dari gaji pokok. Berarti di sini C32 ya. Gaji pokok nih, berarti di sini C32 ya. Berarti sama dengan C32 dikalikan 5% ya. Nah, seperti itu ya. 400.000 ya. Sama dengan C32 dikali 5%. Ini tinggal ditarik ke bawah. Copy ya. Atau copy di blok lalu paste, nggak apa-apa juga, bisa begitu. Ya. Lalu mengisi bonus ya, mengisi bonus. Bonus ini jika pegawai memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun mendapat bonus sebesar 1 juta ya. Jika masa kerja kurang dari 5 tahun maka tidak mendapatkan bonus. Jadi caranya di sini menggunakan fungsi if ya, logika fungsi if ya. Berarti sama dengan ya, if ya, if kurung buka F22 ya. Nah, sini nih ya masa kerjanya ya, F22 lebih dari 5 tahun ya. Ya, titik koma 1 juta ya. 1 juta. Titik koma 0 ya, kurung tutup. Lalu enter. Nah ya, nah ini dia muncul 1 juta ya, karena lebih dari 9 tahun ya. Lalu kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Itu untuk mengisi bonus ya. Nah, berikutnya kita mau menghitung total penghasilan bruto ya. Total penghasilan bruto itu total penghasilan bruto yaitu dibuat dari jumlah ya, jumlah gaji pokok ditambah premi ya, juga ditambah dengan bonus ya. Nah, ini dia, ini tambah nih, berarti pakai fungsi sum ya, sum kurung buka dari ini ya, 32. Nah, ini dia, kurung buka kurung tutup, enter ya, 9.400.000 ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini, yaitu untuk mengisi total penghasilan bruto ya. Lalu kita mengisi lagi pengurang ya, biaya jabatan ya. Biaya jabatan. Biaya jabatan ini jika pegawai berstatus tetap maka dihitung 5% dari total penghasilan bruto ya.
Jika pegawai berstatus tidak tetap, maka tidak dikenakan biaya jabatan. Berarti sama ya ini dengan menggunakan fungsi logika ya. Caranya adalah dengan sama dengan ya, lalu if G2 ya, G22 ini status ya, G22 sama dengan ya tanda kutip 2 ya, tetap tanda kutip 2 lagi titik koma 1% ya. Maaf 1%, 5% ya. Ya 5% ya, maaf 5% bukan 1%, maaf ini 5% ya. Di sini ya G32 sampai dengan H32 belum tutup. Nah ini dia, ini total pengurang ya, ini tambah nih ya. Berarti total pengurang itu ditambah ya, biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, ini ditambah. Nah, penghasilan bersih itu diperoleh dari ini ya, total penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang ya, berarti sama dengan sum kurung buka ini ya, dikurang ya, F32 dikurang dengan ini ya, total pengurang ya, kurung tutup. Nah ini namanya penghasilan bersih sebulan ya. Dan penghasilan setahun itu berarti dikalikan ya, berarti sama dengan ini J32 dikalikan 12. Nah, seperti ini ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, ini penghasilan setahun ya. Itu ya. Lalu total PTKP ya. Total PTKP di sini diperoleh dari penjumlahan dari PTKP wajib pajak, PTKP kawin, dan PTKP anak ya. Itu ya, dijumlah ya. Jadi dari H22 ya, H22 ini kan ya, H22 sampai dengan J22. Nah ini dia nih jumlah ya, H22 sampai dengan J22 ya, di jumlah ya, namanya total PTKP ya. Berarti sama dengan sum kurung buka di sini ya. Nah ini di blok ke samping ya, kurung tutup ya, enter ya, namanya total PTKP ya. Ini lalu kita blok kita copy ya, seret ke bawah. Nah, sedangkan penghasilan kena pajak ya, ini keterangannya penghasilan kena pajak, penghasilan setahun dikurangin total PTKP ya, penghasilan setahun dikurangin dengan total PTKP, berarti sama dengan K32 ini ya, penghasilan setahun dikurangin dengan
total PTKP. Nah, ini dia. Enter ya, ini namanya penghasilan kena pajak ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, sedangkan PPh setahun itu penghasilan kena pajak dikalikan 5% ya. Di sini total PPh setahun 5% dari penghasilan kena pajak. Berarti penghasilan kena pajak dikalikan 5% ya. Tarifnya 5%. Berarti ini M32 dikalikan dengan 5%. Ya, ini langsung kita copy aja. Nah, cukup mudah bukan cara mengisinya? Gampang. Ya, tidak sulit. Ya, gampang. Nah, yang terakhir kita mengisi jumlah ya atau total ya. Total ini gampang ya, ini total tinggal sama dengan sum kurung buka. Nah, ini tinggal di blok aja. Nah, kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Itu pun juga sama nih. Ya, kok enggak dengan cara klik lalu sum ya. Nah, enter ya. Bisa dengan begitu juga bisa ya. Seperti itu. Juga bisa juga ya. Dan seterusnya gitu ya. Di copy juga bisa ya, di copy ke samping. Nah, seperti ini ya. Lalu nilai tertinggi ya, nilai tertinggi ya, berarti menggunakan rumus max ya, sama dengan max ya kurung buka ya kurung tutup. Nah, lalu di copy lagi ya samping. Nah, seperti itu max ya. Nilai terendah dengan menggunakan rumus min ya, kurung buka, kita blok, kita tutup. Nah, tinggal di enter lalu kita geser, kita seret ke samping kanan. Nah, berikutnya rata-rata ya. Dengan rumus average ya, sama dengan average. Average kurung buka lagi, blok, kurung tutup. Ya, enter ya, tinggal kita seret ke samping kanan. Ya, selesai sudah. Bagaimana cara mengisi rumus dengan menggunakan fungsi logika ya. Sangat mudah sekali. Ya, kalian perlu banyak latihan ya dengan soal yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti di uji sertifikasi teknis akuntansi kalian bisa mengerjakan dan dapat dinyatakan atau dapat direkomendasikan kompeten. Itu aja anak-anak, materi pendalaman materi untuk pengisian ya rumus ya fungsi logika pada daftar gaji karyawan ya PT Prima Lestari. Terima kasih, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.